ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أيها الإخوة وأيتها الأخوات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia serta anugerah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya. Salah satunya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumahnya yang mulia dalam rangka untuk menambah keimanan kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya berharap agar kita semuanya dimasukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu Islam, untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita pun berharap agar kita semuanya dimasukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikelilingi para malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini insyaallah taala akan membahas dengan tema meneladani rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema yang lain, kaidah-kaidah berharga dalam dakwah, kita simpan dan kita tangguhkan besok insyaallah taala pada subuh. Ya, mengingat karena tema ini lebih tepat untuk pada season pada maghrib ini. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, contoh yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir serta berzikir kepada Allah dengan banyak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, mengomentari ayat yang mulia ini, hadhil ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan landasan dasar agar kita mengikuti, meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baik dalam ucapannya, baik dalam perbuatannya, dan dalam setiap kegiatan aktivitas kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, maka sudah semestinya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi bersabda, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dan Nabi juga bersabda, khudhu anni manasikakum. Contohlah tata cara manasik hajiku. Namun meneladani Nabi SAW bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Semestinya bagi kita semuanya yang menginginkan keluarga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah, untuk meneladani Rasulullah, mencontoh Rasulullah SAW, sehingga kita meraih rumah tangga yang kita idam-idamkan bersama, kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan yang dicari oleh semua orang. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, bila kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana beliau bergaul dengan para istrinya, dan bagaimana cara jitu beliau dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, maka kita akan dapati akhlak yang indah, teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW sebagai cermin bagi kita, sebagai teladan bagi kita semuanya untuk mengikuti beliau. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para saudara-saudari semuanya untuk mengintip beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca beberapa hadis, lalu insya Allah Taala kita akan menggali dan memetik beberapa faedah darinya. Hadis yang pertama adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hak para istrinya, baik di masa hidupnya ataupun setelah meninggal dunia. Perhatikan hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, "Mahirtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mahirtu ala Khadijah." Tidak pernah saya cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti cemburunya saya kepada istri beliau yang bernama Khadijah. Wa ma ra'aituha. Saya sih nggak pernah melihat Khadijah, karena Khadijah meninggal dunia, Aisyah waktu itu masih kecil. Walakin kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuksiru dzikroha. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut-nyebut nama Khadijah, padahal sudah meninggal dunia. Wa rubbama dzabaha syata summa yuqatti'uha a'dha'an. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing, lalu beliau memotong beberapa bagian. Tsumma yab'asuha fi sadaiki Khadijah. Kemudian mengirimkan dan menghadiahkannya kepada teman-teman Khadijah. Farubbama qultu lahu, sehingga suatu saat saya pernah mengatakan kepada Nabi karena kecemburuan Aisyah kepada Khadijah, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Wahai Nabi, kok Khadijah terus yang dipanggil? Kayak di dunia ini nggak ada wanita selain Khadijah. Ya, fayaqul, lalu Rasulullah SAW mengatakan, innaha kanat wa kana li min hawarat. Ya, Rasulullah SAW menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah, jasa-jasa Khadijah. Khadijah itu begini dan begini, dan dia pun adalah ibu dari anak-anak saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka itu sudah pasti adalah hadis yang sahih. Hadis ini, ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwal, memberikan kepada kita beberapa faedah.
Faedah yang pertama adalah hadis ini menunjukkan indahnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bergaul dengan istri-istrinya dan bagaimana beliau menjaga cintanya kepada istrinya. Bukan hanya ketika istrinya masih hidup, tapi sekalipun istri beliau sudah meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengenang cintanya, selalu mengenang jasanya. Inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bukan suatu hal yang aneh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang dipuji akhlaknya dari atas langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia akhlaknya. Ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan Khadijah dan bagaimana tingginya kedudukan Khadijah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama berselisih pendapat mana yang lebih mulia antara Khadijah dan Aisyah. Sebagian para ulama mengatakan Khadijah lebih utama karena dia memiliki keutamaan-keutamaan jasa-jasa yang tidak dilakukan oleh Aisyah di awal dakwah. Dan sebagian ulama mengatakan Aisyah lebih utama karena dia banyak meriwayatkan hadis yang tidak dilakukan oleh Khadijah. Dan ala kulli hal masing-masing memiliki keutamaan yang tidak ada pada yang lainnya. Ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran bagi kita semuanya untuk menjaga pergaulan kita, cinta kita, kasih sayang kita kepada keluarga kita, terutama istri kita, baik ketika dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarga, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya? Sebab berbuat baik kepada keluarga tidak bisa dibohongi. Akhlak asli akan muncul. Orang mungkin saja bisa berbahasa basi ketika bergaul dengan temannya, tamunya, ya, handai taulannya, atau rekan bisnisnya, sehingga menampakkan orang yang dermawan, orang yang lembut dan sebagainya. Padahal dia adalah orang yang kasar. Tapi kalau kepada istri dan anak-anaknya, itu sesuatu hal yang mustahil dilakukan. Karena dia akan sering bergaul dengan istri dan anak-anaknya. Watak asli akan dia nampakkan. Oleh karenanya Nabi SAW menekankan kepada kita agar kita berbuat baik kepada istri dan anak-anak kita. Terutama bagi kita semuanya yang sudah mengkaji, yang sudah belajar ilmu agama. Ya, jangan sampai kita yang sudah belajar, kita yang sudah lama mengaji, membaca keindahan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kepada keluarga kita masih jauh dari akhlak. Ya, bukankah masih banyak di antara saudara-saudara kita mereka berbuat baik kepada temannya, bahkan masyarakat kita masih banyak kalau sama temannya, masya Allah suka jajanin, lembut, dan pokoknya wah. Tapi kalau dia sudah masuk ke rumahnya, kucing aja takut dari saking kasarnya. Ya, oleh karenanya ini adalah perhatian kepada kita, faedah bagi kita. Hendaknya kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada keluarga kita. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah bagi kita bahwa cemburu bukanlah sesuatu yang tercela selamanya.
Lihat Aisyah radhiyallahu an cemburu kepada istri Rasulullah SAW yang lain, yaitu Khadijah, dan Rasulullah SAW tidak mencelanya. Karena cemburu seperti ini adalah sebuah tabiat, terutama bagi kaum wanita. Ya, oleh karenanya, kalau antum punya istri yang cemburu, jangan kaget. Ya, bahkan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti istri antum cinta sama antum. Kalau istri nggak cemburu, diragukan, dipertanyakan kecintaan. Ya, namun perlu diingat bahwa cemburu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua macam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal lati yuhibbuha Allah fal ghiratu fir riba. Ya, cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila cemburu dalam kondisi yang mencurigakan. Ya. Ini cemburu yang dicintai oleh Allah, dianjurkan. Bahkan kalau kita nggak cemburu, berarti dipertanyakan kecintaan kita. Kalau kita punya istri, kemudian istri kita gandengan dengan orang lain, pria yang lain, lalu kita tidak cemburu, dipertanyakan cinta kita. Ya, mana cemburu kita? Kalau kita punya seorang putri, lalu putri kita boncengan sepeda motoran sama pria yang lain, lalu kita tidak cemburu, maka ini adalah dipertanyakan tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Cemburu seperti ini adalah terpuji. Bahkan dahulu ada orang Arab Badui yang menceraikan istrinya gara-gara cemburu tatkala istrinya banyak menjadi pusat lirikan banyak orang. Dia mengatakan dalam syairnya, wa atruku hubbaha min ghairi buhdin wa dzalika likasrati syuraka'i fi. Aku tinggalkan cintaku padanya tanpa kebencian sedikit pun kepada istriku. Wa dzalika likasrati syuraka'i fi, karena banyaknya orang yang bersaing dengan saya dalam mencintai. Idza waqa'a dzubabu ala ta'amin rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi. Apabila ada seekor lalat hinggap di sebuah makanan, maka saya akan mengangkat tanganku padahal saya masih ingin untuk makan. Ya. Wa tajtanibul usudu murudama'in idza kana al-kilabu walaghna fihi. Singa pun akan menjauh dari sumber mata air apabila dijilat oleh anjing. Oleh karenanya, hendaknya kita memiliki cemburu terhadap istri-istri kita, terhadap putri-putri kita, anak-anak kita, dalam cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cemburu yang kedua adalah wa ammal ghiratul lati yubghiduha Allah fal ghiratu fi ghairi riba. Cemburu yang dibenci oleh Allah adalah cemburu yang tidak ada enggak ada masalah cemburu. Enggak ada angin, enggak ada mendung, enggak ada hujan, cemburu. Maka ini adalah cemburu yang melampaui batas. Cemburu itu boleh, itu adalah tabiat. Tapi kalau melampaui batas, maka itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kalau sampai cemburu, misalkan, kemudian istrinya datang ke dukun, memisahkan, bikin pelet, biar sang suami hanya lekat kepadanya, ini cemburu yang melampaui batas. Kalau dia cemburu, kemudian sampai melabrak dan menampar, kepada istri yang lainnya, maka itu adalah cemburu yang melampaui batas. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa orang apabila mencintai seseorang, maka hendaknya mencintai juga orang yang dicintai, orang yang kita cintai tersebut. Rasulullah SAW mencintai Khadijah, maka Rasulullah pun mencintai dan menyambung kebaikan kepada teman-temannya Khadijah. Karena bukti dari kecintaan beliau kepada Khadijah adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh Khadijah. Maka apabila kita cinta kepada istri kita, atau istri kita cinta kepada kita,
maka hendaknya cinta kepada orang-orang yang kita cintai juga. Atau tatkala kita cinta kepada istri kita, maka cintai juga orang-orang yang dia cintai. Ya, dari keluarganya, orang tuanya. Jangan ambil anaknya, bapaknya nggak mau, ibunya nggak mau. Ya, saya nikah sama anaknya, bukan sama mertuanya. Ya, cintanya tentu berbeda, tapi berbuat baik, kasih sayang. Ya, ini adalah sesuatu yang penting. Oleh karenanya banyak kasus keretakan, kesenjangan antara menantu dengan mertua. Ini adalah perlu diluruskan. Islam memberikan aturan yang baik, akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik dalam masalah ini. Jadi orang apabila mencintai sesuatu, maka dia pun akan mencintai orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana dalam syair, amurru ala diyari diyarina wa uqabbilu dzal jidari wa dzal jidar wa ma hubbud diyari saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku melewati rumahnya Laila dan saya menciumi tembok rumahnya. Tembok rumahnya diciumi juga karena saking cintanya kepada Laila. Maka rumahnya pun disenangi sama dia. Wa ma hubbud diyari saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Sebenarnya saya nggak cinta sama rumahnya, cuma saya senang sama penghuni rumahnya. Tapi ini adalah sebuah konsekuensi, sebuah konsekuensi. Oleh karenanya, tatkala kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kepada para nabi, kita cinta kepada malaikat, kita cinta kepada sholat dan amal-amal ibadah yang lain, karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbu wa kulla amalin yuqarribuni ila hubbi. Ya Allah, aku memohon kepadamu cinta kepadamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan setiap amalan yang mendekatkan kepadaku untuk cinta kepadamu. Dan di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah tentang kesalahan sebagian orang yang melakukan poligami. Tatkala dia memiliki istri yang kedua, dia lupakan istri yang cinta yang pertamanya. Lihat Rasulullah SAW, sekalipun beliau sudah punya istri lagi, tapi beliau tidak melupakan istri pertamanya, cinta pertamanya. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tidaklah cinta itu kecuali kepada cinta yang pertama. Ya, oleh karenanya Nabi SAW melarang kepada seorang istri untuk memberikan persyaratan mau dimadu apabila dengan syarat menceraikan istri pertama. Rasulullah SAW bersabda, la yambaghi limra'atin an tashtarita talaqa ukhtiha litakfa'a ina'aha. Ya, tidak boleh, haram bagi seorang wanita apabila dia mensyaratkan mau dimadu dengan syarat ceraikan istri pertama. Ini adalah syarat yang batil. Kenapa? Karena mendolimi kepada yang lain, mendolimi kepada istri yang pertama. Adapun kalau seorang baru nikah pertama lalu mensyaratkan, saya mau dinikah tapi syarat saya nggak mau dipoligami, boleh apa enggak? Beda loh ya. Kalau yang pertama tadi kan dia sudah punya istri, kemudian dia nikah lagi kepada istri yang kedua. Istri kedua mensyaratkan, saya mau tapi ceraikan dulu istri yang pertama, baru saya mau. Kalau tidak, jangan haram. Misalnya, ini nggak boleh. Tapi kalau seorang menikah dengan seorang akhwat, misalkan, kemudian calonnya mengatakan, saya ingin seperti putri Nabi Fatimah yang tidak dimadu saat hidupnya. Saya ingin seperti Khadijah yang tidak dimadu saat hidupnya. Jadi kalau kamu mau madu, tunggu nanti kalau saya sudah mati. Boleh nggak seperti itu? Ini boleh. Ini boleh. Karena apa? Suami yang menggugurkan haknya. Suami yang menggugurkan haknya. Kalau mau, kalau enggak cari yang lain yang mau. Nah, itu kan hak dia. Faedah yang terakhir dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya bagi para istri untuk berusaha semaksimal mungkin menyenangkan para suami-suami mereka. Lihat
Khadijah radhiyallahu anha, tatkala dia menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki jasa-jasa besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan-kebaikannya selalu dikenang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun dia telah meninggal dunia. Oleh karenanya, wahai para istri, ya, sesungguhnya hak suami sangatlah tinggi dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqu zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqah. Ya, hak suami terhadap istrinya, andai saja suami tersebut memiliki gorok, luka, lalu dijilat oleh sang istri, maka istri belum menunaikan haknya suami. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai saja saya boleh menyuruh orang sujud kepada yang lainnya, maka saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Maka wahai para akhwat, hendaknya kalian berusaha menyenangkan suami-suami kalian. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya ayyun nisa'i khair, wanita mana yang paling baik wahai Rasulullah, maka Nabi bersabda, allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan bila suami memandangnya. Ya, bila suami memandang. Artinya berpenampilan indah, murah senyum. Ya, itu kalau datang capek kerja, kalau istri menyambut dengan riang, dengan senyuman, capeknya hilang. Ya. Tapi kalau udah capek, datang-datang dikasih anak nangis, rumah berantakan, masak belum selesai, ya, ini yang terkadang memancing kemarahan. Ya, oleh karenanya berusahalah, wahai para muslimah, untuk menyenangkan suami-suami kalian. Ya, berdandanlah untuk suami kalian sebagaimana suami hendaknya berdandan kepada istrinya. Jangan seperti banyak orang yang berdandan ketika keluar rumah, tapi ketika di saat rumah kepada suaminya biasa-biasa aja. Sehingga benar kata pepatah Arab, kirdun fil baiti ghazalun fis syari'. Ya, di rumah kayak kera, kayak monyet, ketika di luar ya kayak hijab. Apa artinya? Cantik. Ya, kalau di rumah bajunya biasa-biasa aja. Bahkan baju kadang bau bumbu dipakai, bau bawah. Baik, ketika mau keluar, mau kondangan, ada undangan, masya Allah, dandannya 1 jam nggak cukup. Ya, nah ini fakta, dan ini adalah sebuah kesalahan. Kita sudah punya suami, masa dandan untuk orang lain? Boleh antri ya, Bang? Baik, jadi ini ayolah ikhwah, sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Kita pindah kepada hadis yang kedua, yaitu anjuran untuk berlemah lembut kepada para istri. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakon kita sekarang Aisyah banyak meriwayatkan hadis tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dakhalal habasyatul masjidayal abul. Orang-orang Habasyah, Ethiopia, mereka masuk masjid main. Ya, bermain di masjid. Dibiarkan oleh Nabi karena mereka baru masuk Islam. Untuk takliful qulub, melunakkan hati mereka agar mereka suka terhadap Islam. Jadi jangan diambil dalil berarti boleh main-main di masjid. Futsal di masjid nanti. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Humaira, atuhibbina an tanduri ilaihim. Tatkala melihat orang-orang Ethiopia main di masjid, rumah Nabi kan dekat sama masjid, maka beliau manggil kepada istrinya Aisyah, ya Humaira, wahai Humaira. Humaira itu dari kata hamra, dalam bahasa Arab artinya baydha, wahai wanita yang cantik jelita, wahai wanita yang berkulit putih. Itu artinya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir, oleh Imam Zahabi dan yang lainnya. Bukan seperti tuduhan orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan, ya Humaira, itu artinya
adalah tashir dari himar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah termasuk ketololan dan kebencian orang-orang Syiah kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fakultu, maka saya mengatakan, wahai Humairah, apakah kamu ingin melihat kepada mereka? Fakultu na'am. Maka saya jawab, iya wahai Nabi. Faqama bil bab. Maka Nabi berdiri di pintu. Wajituhu. Lalu saya datang kepada Nabi. Fawadha'tu dhaqani ala atiqihi. Saya letakkan daguku di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digendong. Ya, digendong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnadtu wajhi ila haddi. Saya tempelkan wajahku ke pipinya. Subhanallah. Romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Padahal antum tahu jaraknya umurnya Rasulullah sama Aisyah radhiyallahu anha jauh beda. Tapi begitulah Rasulullah SAW. Begitu romantis terhadap istri-istrinya. Dan ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Ya, pelajaran bagi kita semuanya. Jangan romantis ketika pacaran atau ketika awal-awal nikah. Sudah punya anak satu, anak dua, udah nggak romantis lagi. Ya, romantis. Menjaga kecintaan ini adalah penting. Walaupun sudah berumur, walaupun kakek-kakek nggak apa-apa, sekali-kali tamasya, diajak ke warung, ya kalau punya duit, ya jangan sering-sering juga. Sekali untuk relax, ya untuk refreshing. Ini sesuatu yang penting, ya untuk menjaga romantisme di dalam rumah tangga. Nggak ada masalah, bukan sesuatu yang aib, ya karena kita harus tetap menjaga cinta. Ya, terhadap istri kita selama hidup kita. Baik. Jadi kalau kita ingin belajar cinta dan romantisme, belajarlah kepada Rasulullah SAW. Banyak orang menganggap yang namanya cinta dan romantisme itu adalah lambangnya siapa? Arjuna dan Sinta atau Romeo dan Juliet. Tidak. Ya, lambang cinta yang sesungguhnya ada pada teladan kita, kekasih kita Rasulullah SAW. Itulah cinta yang sesungguhnya. Qalat, ya Aisyah melanjutkan, wa min qaulihim yauma idzin Abul Qasim thayyiba, sampai pada ucapan orang-orang Habasyah, Abul Qasim adalah orang yang baik. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan hasbu, cukup Aisyah. Faqultu ya Rasulullah la ta'jal, wahai Rasulullah jangan tergesa-gesa. Mungkin Rasulullah sudah capek. Sudah Aisyah? Belum, Nabi jangan tergesa-gesa dulu tuh, minta digendong lagi. Faqama li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sabar. Beliau berdiri lagi. Ya, enggak marah sama Aisyah. Ini genit banget sih. Ya, enggak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tetap menampakkan cintanya. Summa qala hasbuk, cukup wahai Aisyah. Faqultu la ta'jal ya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa wahai Rasulullah. Qalat wa ma li hubbun nadhari ilaihim. Perhatikan kata Aisyah. Ini ngerjain Rasulullah ini. Ya, sebenarnya saya sih enggak senang lihat permainan orang-orang Habasyah di masjid tadi. Walakinni ahbabtu an yablughan nisaa maqamuhu li wa makani minhu. Tetapi saya ingin agar semua wanita tahu bagaimana kedudukan saya di mata Rasulullah dan bagaimana kedudukan Rasulullah di mata saya. Yakni kami adalah pasangan yang saling mencintai, yang saling mengasihi. Ya, sebenarnya saya nggak pengen juga melihat itu, cuma agar orang-orang tahu bagaimana saya cinta kepada Rasulullah dan bagaimana cintanya Rasulullah kepada saya. Hadis ini, ayolah ikhwah, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekhul Albani rahimahullahu taala. Memiliki beberapa faedah. Yang pertama, anjuran kepada kita untuk berlemah lembut, romantis kepada istri kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Ya, hendaknya kalian sering memberikan wasiat dengan cara yang baik, dengan lembut kepada istri-istri kalian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, menggambarkan wanita dengan seperti kaca. Rifqon bil qawarir. Hendaknya kalian berlemah lembut dengan kaca. Maksudnya adalah para wanita. Wanita digambarkan oleh Nabi SAW seperti kaca.
halus. Wanita itu makhluk halus. Halus akhlaknya, halus hatinya, mudah tergores. Seperti kaca mudah pecah. Ini kalau lagi ngambek susah ya. Ya, dikit-dikit langsung angkat koper, minta balik. Ya, bahkan kadang-kadang sampai berani mengatakan, jika kamu lelaki sejati, jika kamu jantan, ceraikan saya. Sekarang juga GPL nggak pun. Baik. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga, ayyuhal ikhwah, adalah menunjukkan keutamaan Aisyah, keistimewaan Aisyah, dan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada Aisyah. Sehingga suatu saat dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya kepada Nabi, ya, ayyun nasi ahabbu ilai, siapa manusia yang paling kamu cintai wahai Nabi? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Qala wa minar rijal, kalau dari laki-laki itu kan akhwat. Kalau laki-laki siapa? Qala abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di sini ayyuhal ikhwah, bantahan kepada aliran Syiah yang sangat membenci kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahkan mengkafirkannya. Bahkan lebih daripada itu, mereka berani memvonis Aisyah radhiyallahu anha sebagai penghuni neraka, bahkan termasuk penghuni yang paling dalam. Ini semua adalah tuduhan yang keji kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lebih daripada itu, mereka mentakwil, menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran, ya, seperti Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Perkataan Musa, perhatikan. Perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel. Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih sapi. Mereka menafsirkan Aisyah. Ya. Kapan Musa, kapan Aisyah? Ini kan penafsiran yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan mereka dalam doa-doa orang-orang Syiah, mereka selalu mengatakan Allahumma al'an lisanmai Quraisyin wa bnatayhina. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy dan kedua putrinya, Abu Bakar, Umar, dan kedua putrinya yaitu Aisyah dan Hafsah. Ini akidahnya orang-orang Syiah, ya, yang perlu diketahui. Menarik sekali apa yang disebutkan oleh Imam Al-Asbahani dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, bahwa ada seorang yang mencela ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari kalangan orang-orang Syiah. Maka ditegur oleh kawannya, bagaimana kamu mencela Aisyah? Bukankah Aisyah adalah ibunda kita? Karena istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi kaum mukminin. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah, ya, ibunda orang-orang yang beriman. Kita aja kalau ada orang mencela ibu kita, marah banget. Bagaimana kalau dia mencela, ya, ibunya orang-orang yang beriman? Bukan ibu kita saja, tapi ibunya orang-orang yang beriman. Maka tatkala disampaikan seperti itu, orang Syiah tersebut mengatakan, ya, Aisyah bukan ibu saya kok. Saya nggak mengakui bahwasanya dia itu adalah ibu saya. Maka ucapan tersebut disampaikan kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, ya benar, saya hanyalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman, saya bukan ibu bagi mereka. Ini adalah isyarat bahwasanya orang-orang Syiah bukan termasuk golongan kaum muslimin. Nah, yang diantara faedah yang lain, faedah yang penting juga dalam rumah tangga adalah termasuk kiat menjaga romantisme dan cinta dalam keluarga pasutri, pasangan suami istri adalah dalam masalah panggilan. Lihat Rasulullah SAW bagaimana memanggil istrinya, ya Humairah, ya, panggilan yang menyenangkan, panggilan yang membuat hati Aisyah seakan-akan terbang di angkasa. Ya, oleh karenanya kita juga mesti memperhatikan masalah ini. Kalau kita manggil
istri kita, panggil dengan kata-kata romantisme. Sayanglah, ya, atau apa? Ya, cintaku. Ya, kadang-kadang nggak ada masalah ya. Sayangku, misalkan bidadariku, ya, nggak tahu bidadari dari mana, buah hantu juga nggak tahu. Baik, bidadariku atau cintaku dan yang lain, nggak ada masalah. Rasulullah SAW memanggil istrinya dengan kata-kata yang menyenangkan, ya, dan ini penting untuk menjaga. Tatkala kita SMS dengan istri kita misalkan, gunakan kata-kata yang menjadikan hati dia senang. Demikian juga seorang istri. Bagaimana perasaan antum? Kalau antum mendapatkan SMS bahwasanya istri antum sangat merindukan antum, sangat mencintai antum, bukankah antum sangat senang membaca SMS tersebut? Ya, daripada kalau dapat SMS, misalkan, mendingan nggak usah pulang mas, enakan nggak ada sampean itu bahasa Jawa ini. Enakan nggak ada antum daripada ada di sini bikin susah aja, bikin berantakan rumah tangga. Melongsor, istilah orang Jawa, sedih sekali kalau dapat SMS. Tapi kalau kata-kata yang indah, kata-kata yang menyenangkan, demikian juga dalam panggilan. Ya, tapi ada satu masalah fikih yang perlu saya sindir. Biasanya kadang nggak tahu di sini gimana kalau panggil istrinya gimana biasa. Kalau di kita Jawa biasanya manggil dik, ya. Kalau manggil suaminya mas, kadang kang, gitu ya. Kalau di sini apa? Sama juga ya? Sama juga. Ini masalah. Atau kadang di kalangan kita, kadang manggilnya mi, umi, ya. Atau yang istri manggilnya bi. Apakah ini diperkenankan? Menyamakan suami seperti bapak, atau memanggil istri dengan panggilan ibu. Kan kalau istri antum protes, ibu, umi, emang saya ngelahirin kamu? Gimana? Baik, ini masalah yang diperselisihkan ulama, boleh ataukah tidak? Namun pendapat yang kuat adalah tergantung kepada niatnya. Karena kata bapak, kata ibu itu bisa bermakna dihal, menyamakan suami atau menyamakan istri dengan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Seperti orang-orang jahiliyah dulu yang mengatakan, kamu adalah haram bagi saya seperti ibu saya. Ya. Dan ini hukumnya adalah haram. Nggak boleh. Tapi kalau niatnya hanya sekedar untuk seperti tadi romantisme, menjaga kecintaan dan sebagainya, maka ini tidak mengapa. Atau kalau manggil umi, ya maksudnya tujuannya adalah ngajarin anak-anak. Ya, ntar kalau dipanggil misalkan Zainab, misalkan Nap, ntar anaknya manggilnya uminya Nap, repot juga ya kan? Baik. Jadi kalau memang tujuannya seperti itu, maka hukumnya adalah apa? Boleh. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Baik, selanjutnya hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga adalah tentang bagaimana kita menyikapi problema rumah tangga. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, istri Nabi yang lain. Annaha atat bi ta'amin, suatu saat dia membawa makanan. Fi sahfatin laha, dalam sebuah rantang, ya bejana atau piring miliknya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya istri, dia ngasih makanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ashabi, dan para sahabatnya. Fajaat Aisyatu muttaziratan bikisain, datanglah Aisyah. Masalahnya Rasulullah ini pas di rumah dan waktu gilirannya Aisyah. Kok tahu-tahu Ummu Salamah datang bawa makanan? Ya, tersinggung. Siapa? Aisyah tersinggung. Ini rumah saya, emang saya nggak perhatian sama Rasulullah Pak? Dia tersinggung. Ya, wa ma hafirun.
Dia membawa batu. Fafalaqat bihi sahfa. Pecahin itu piring. Ya, banting-banting. Fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina falqatai sahfa. Perhatikan di sini bagaimana cerdiknya Rasulullah SAW, sabarnya Rasulullah SAW dalam menyikapi konflik rumah tangga. Ya, Rasulullah SAW mengumpulkan pecahan piring tersebut. Wa yaqul, dan Rasulullah mengatakan, kulu, makanlah. Gharat ummukum, ibu kalian yaitu Aisyah lagi cemburu. Marrotain, Rasulullah mengatakannya 2 kali. Summa akhadha Rasulullah SAW sahfata Aisyah, kemudian Rasulullah mengambil piringnya Aisyah dari dapur mungkin ya. Faba'asa biha ila Ummi Salamah, lalu memberikannya kepada Ummu Salamah sebagai ganti nanti yang dipecah. Baik, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalamnya terdapat faedah bagi kita. Pertama, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana cerdasnya Rasulullah SAW dan kesabaran Rasulullah SAW dalam menyikapi konflik rumah tangga. Wah, dalam rumah tangga pasti terjadi konflik. Perhatikan, ini rumah tangga Rasulullah SAW, rumah tangga orang yang paling baik sedunia, ya. Dan istrinya adalah orang-orang yang terbaik, tapi tidak lepas dari perselisihan. Oleh karenanya jangan pernah menghayal, jangan pernah bermimpi kalau antum nikah gak ada masalah sedikit pun. Hilangkan khayalan tersebut, ya. Bangun dari tidur antum. Kalau Rasulullah SAW adalah orang yang paling akhlaknya yang paling mulia saja, rumah tangganya masih ada ya sedikit konflik, bagaimana dengan kita semuanya? Oleh karenanya, permasalahan di dalam rumah tangga atau adanya problematika perselisihan dalam rumah tangga itu adalah suatu hal yang biasa terjadi. Hanya yang membedakan adalah apakah kita pandai dalam menyikapi permasalahan problem tersebut ataukah tidak. Ya. Yang menarik di sini, yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh adalah bagaimana Rasulullah SAW begitu sabar dalam menyikapi konflik rumah tangga. Ya. Beliau tidak marah kepada Aisyah dan beliau pun tidak marah kepada Ummu Salamah. Beliau bahkan memberikan udzur kepada Aisyah. Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Rasulullah SAW memberikan udzur. Maka di sini perhatian kepada kita, faedah bagi kita, peringatan kepada kita. Tatkala kita terjadi konflik dengan istri, misalkan, atau istri terjadi konflik dengan suaminya, hendaknya masing-masing memberikan udzur. Hendaknya masing-masing berbaik sangka. Ya, berbaik sangka. Dahulu salah seorang ulama pernah mengatakan, idza zalla ahadun min ihwanikum fatlubu lahu sab'ina udra fa illam taqbalhu qulubukum fa'lamu annal ma'iba fikum. Kalau ada seorang sahabat kalian yang salah, ini sahabat ya, dan istri adalah sahabat yang paling dekat. Kalau ada salah seorang sahabat di antara kalian melakukan sebuah kesalahan, maka berikanlah 70 udzur untuknya. Apabila hati kalian tidak bisa melakukan hal itu, ketahuilah bahwa yang berpenyakit adalah hati kalian. Berikan udzur. Tatkala istri, misalkan kita lagi konflik sama istri, lagi tengkar sama istri, ya berikan udzur. Mungkin lagi, ya namanya orang mungkin, ya mungkin kalau seorang istri mungkin lagi datang M-nya, ya biasanya kalau lagi datang M-nya bukan mencret loh ya. Ya, lagi datang haidnya itu kan kadang ya, suka marah dan sebagainya. Demikian juga istri, apabila misalkan suami lagi marah, dia hendaknya memberikan udzur. Mungkin lagi capek, mungkin lagi ada masalah dalam kerjanya, bisnisnya. Saling memberikan udzur. Ini adalah sesuatu yang penting. Kemudian saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang suka memaafkan. Ya, kita memaafkan. Kalau masing-masing membela egonya masing-masing, yang terjadi adalah keretakan, bahkan mungkin perceraian. Ya, saya nggak mau, pokoknya dia yang harus minta maaf sama saya, dia yang salah.
Yang satu juga begitu, enggak, dia yang salah. Ogah kalau saya yang suruh minta maaf. Kalau seperti ini enggak ada selesai. Dan kepada para suami, ya, saya lebih menekankan, antum adalah orang-orang yang diberi kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, jangan jadikan kepemimpinan kita sebagai laki-laki untuk mendolimi istri-istri kita. Jangan mentang-mentang kita adalah pemimpin, kemudian kita sombong, tidak mau memaafkan istri yang harus minta maaf kepada kita. Selalu seperti itu, jangan. Hendaknya kita sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga lebih mengedepankan akal, lebih mengedepankan syar'i daripada emosional. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang pegulat, petinju, bukan. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, menahan nafsunya tatkala dia marah. Ya, kalau istri misalkan ya marah, bahkan mungkin menuntut cerai, jangan kemudian kita terpancing dengan emosi. Kalau diladenin, yang terjadi adalah hancur sekalian. Kalau kita mau meladeni, ya hendaknya kita bersabar, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka kita akan menjaga keutuhan di dalam rumah tangga kita. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyuhal ikhwah, adalah kewajiban untuk mengganti barang yang kita rusak. Aisyah merusak barangnya Ummu Salamah. Maka Rasulullah SAW ngambil piring Aisyah, diberikan kepada Ummu Salamah. Maka ini kewajiban untuk mengganti. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik karena marah, emosi, di luar dari kontrol akal, atau kita dalam keadaan tidak terkontrol. Semuanya harus mengganti, karena ini berkaitan dengan hak manusia. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan ad-dhamanu bil mithl. Wajib mengganti dengan yang semisal, walaupun dalam keadaan lupa atau salah. Ya, misalkan ada orang main bola, nggak sengaja bolanya kena mobil orang, pecah misalkan kacanya. Wajib mengganti, walaupun nggak sengaja. Jangan bilang maaf Pak, nggak sengaja. Ya, Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kamu siksa kami karena kami kalau lagi salah dan lagi lupa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, apa? Inna wa tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh umatku karena lupa, salah, dan terpaksa. Ini udah salah, masih dalil lagi. Baik. Jadi ini tidak benar. Wajib bagi kita mengganti apa yang kita rusak, yang kita rusak, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hak manusia. Kalau hal yang berkaitan dengan hak Allah, kalau memang kita salah, kalau kita tidak sengaja, nggak ada masalah. Ya, kita ketiduran, nggak sholat, ya udah sholat kita aja, nggak perlu minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah telah memaafkan. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hak sesama makhluk, tetap harus mengganti. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang selanjutnya adalah tentang memahami perasaan pasangan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada saya, inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Wahai Aisyah, saya tahu kapan kamu lagi senang sama saya dan kapan kamu lagi
marah sama saya, ngambek sama saya. Fakultu, maka kata Aisyah, min aina ta'rifu dzalik? Dari mana wahai Nabi kamu mengetahuinya? Qal, amma idza kunti anni radiyah. Kalau kamu lagi senang sama saya, fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kamu akan mengatakan, menyebut wahai Rabb Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Wa idza kunti ghadba, tapi kalau lagi ngambek sama saya, qulti la wa rabbi Ibrahim. Kalau lagi ngambek yang disebut bukan Muhammad, Rabbnya Ibrahim. Qalat, kata Aisyah mengakui, ajal ya Rasulullah, ma ahjur illa isma. Benar wahai Rasulullah, saya tidak menghajar, saya tidak mendiamkan kecuali namamu saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa faedah yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini? Faedah yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini, hendaknya masing-masing pasangan mengetahui karakter pasangan yang lain. Seorang suami hendaknya dia memahami karakter istrinya, kepribadian istrinya, apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Masa kita sudah bertahun-tahun lama nggak ngerti apa sih yang disuka sama istri kita? Aneh. Atau istri, masa sudah bertahun-tahun nikah, anaknya sudah selusin, tapi kemudian nggak paham, nggak ngerti apa yang disukai oleh suami, apa yang tidak disukai oleh suami. Aneh. Jadi ini adalah anjuran agar masing-masing pasangan memahami. Karena apabila kita memahami kepribadian, apa yang disuka dan tidak disuka, maka kita akan terjauhkan dari konflik dan problem rumah tangga. Misalkan, kalau suami nggak suka, misalkan, kalau dia nggak suka kalau lagi tidur anak-anak berisik, misalkan, maka hendaknya seorang istri bagaimana bisa menjaga hal itu. Atau makanan, namanya suami kan punya yang dia sukai ini, yang nggak dia sukai ada juga. Kalau kemudian seorang istri masak yang nggak disukai oleh suaminya, lama kelamaan juga apa? Bikin emosi, bikin marah. Udah lama nggak ngerti juga. Istri saya enggak sih? Demikian juga yang lain. Jadi ini masing-masing memahami ini adalah satu hal yang sangat penting. Terutama di awal-awal pernikahan, butuh proses, butuh adaptasi, butuh kesabaran. Nah, yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya kita memahami perasaan pasangan. Secara umum, memahami perasaan orang lain adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Dahulu, Atha, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, inni la astami'u kalam al-fata wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Saya mendengarkan omongan seorang pemuda, padahal saya sudah pernah mengetahui omongan tersebut sebelum dia dilahirkan di muka bumi. Artinya saya tahu sebenarnya, saya sudah ngerti. Cuma untuk menjaga perasaannya, maka saya dengarkan. Walaupun saya sudah pernah dengerin. Maka ini pun penting. Di dalam rumah tangga, apabila misalkan istri istri cerita perkembangan anak-anak di sekolah. Alhamdulillah anak kita di sekolah pinter udah bisa gini, bisa gitu. Kita nggak perhatian, kita kurang respon, atau malah mengatakan, ya tahu. Ucapan itu melukai perasaan istri. Lain kalau kemudian kita respon, oh gitu, masya Allah, alhamdulillah, memang kamu istri yang terbaik, masya Allah. Kamu adalah ibu yang terbaik dan sebagainya. Ini akan menjaga
cinta dan romantisme dalam rumah tangga. Jadi memahami perasaan pasangan ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Oleh karenanya perhatikan, antum mungkin pernah dengar hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang Abu Zar dan Ummu Zar, di mana Aisyah menceritakan tentang 10 wanita, di mana wanita tersebut menceritakan tentang suaminya masing-masing. Panjang, hadisnya panjang, dan mufradatnya pun sulit. Rasulullah SAW menjadi pendengar terbaik bagi Aisyah. Didengarkan. Ya, untuk apa? Untuk menjaga perasaan Aisyah. Ya. Jadi ini penting, ikhwan. Kalau istri lagi cerita, ini dengarkan baik-baik. Jangan kemudian kurang respon. Iya, tahu. Berisik amat sih. Ini kurang memahami perasaan. Baik. Selanjutnya yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah apabila terjadi konflik di dalam rumah tangga, perseteruan di dalam rumah tangga, maka jangan ditunda-tunda untuk menyelesaikannya. Ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan berlebihan. Baik, dan hendaknya kita di dalam menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga adalah dengan niat kebaikan. Seorang penyair pernah mengatakan, "Inni la amnahuki sujuda wa innahu kisman ilaiki ma'as sujudi la aminu." Sesungguhnya saya sekalipun ngambek sama kamu wahai istriku, tapi sebenarnya dalam hatiku yang paling dalam saya masih cinta sama kamu. Artinya hendaknya seorang suami tatkala dia mungkin marah sama istrinya, atau istri tatkala marah ngambek sama suaminya, hendaknya tetap ada cinta. Ya, sehingga untuk menyelesaikan konflik mudah. Tapi kalau sudah nggak ada perasaan cinta, ini repot. Ya, ini repot. Harus ada niat kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tentang solusi problematika rumah tangga, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Apabila keduanya, suami dan istri, menginginkan kebaikan, jadi niatnya baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Kemudian di antara faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya kita tidak memasukkan dalam hati ucapan-ucapan yang diucapkan oleh pasangan tatkala kondisi marah. Ya, kadang kan kalau marah itu mengucapkan ucapan-ucapan yang kadang mungkin malu, nyesel. Setelah sadar, ya, kalau direkam, misalkan dia mendengarkan ucapan dia tersebut, mungkin malu sendiri. Karena orang tatkala kondisi marah, akal tidak terkontrol dengan baik, sehingga mengatakan ucapan-ucapan yang mungkin nggak layak. Ya, oleh karenanya hendaknya kita tidak memasukkan ucapan-ucapan tatkala pasangan mengucapkan dalam kondisi marah. Ya, mungkin suami tatkala marah mengucapkan ucapan yang kalau kamu misalkan wanita nakal dan sebagainya, misalkan, ya, kalau dia mengucapkannya dalam kondisi marah, jangan dimasukkan dalam hati. Demikian juga istri. Kenapa? Karena orang kalau mengatakannya dalam kondisi marah, itu tidak dianggap di dalam sebuah hukum. Tentu pernah tahu sebuah hadis Rasulullah SAW ketika dia mendapati ada dua orang yang saling mencela. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya tahu sebuah ucapan yang seandainya mereka mengatakannya, maka akan hilang kemarahannya. Yaitu mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awud. Akhirnya kemudian ucapan Nabi ini disampaikan kepada orang yang lagi marah tadi. Ya.
Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, emang saya gila apa? Suruh mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba ini, membantah ucapan Rasulullah. Ini yang bilang Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak marah. Kenapa Rasulullah tidak marah? Karena orang tersebut dalam kondisi marah. Orang marah mau diladenin ucapannya, bikin pusing aja. Jadi tatkala misalkan istri marah, jangan diladenin, kabur aja. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, tatkala ada seorang yang berkata kepadanya, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku wahai Rasulullah." Apa kata Nabi? La tahdab, jangan marah. Karena orang itu kalau marah, rumah yang tadinya rapi bisa kayak kapal pecah. Panci yang pertamanya di dapur bisa di ruang tamu. Orang kalau lagi marah, ya kan? Bisa juga akan keluar kata-kata cerai. Oleh karenanya sekali lagi saya wasiatkan kepada para suami, hendaknya kita pandai-pandai menahan emosi. La tahdab. Antum dijadikan sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka antum harus kuat. Antum harus lebih kuat. Oleh karenanya perceraian di tangan suami atau di tangan istri? Di tangan suami. Karena suami lebih kuat, lebih memikirkan panjang tentang masa depan daripada istri. Istri itu kadang, maaf ini bukan meremehkan. Terkadang seorang istri terpancing oleh emosionalnya, tidak memikirkan secara panjang masa depan dan sebagainya, sehingga tergesa-gesa minta cerai. Kalau begini, ceraikan saya. Mas, masa makan kandung terus, Mas? Saya nggak sabar, ceraikan saya. Padahal kalau dia mau berpikir, kalau cerai tambah repot juga. Kalau dia janda, siapa yang mau jadi suaminya? Orang sekarang gadis saja banyak yang belum dapat. Kalau dia mau berpikir, tapi kadang-kadang tidak terlalu difikirkan secara jauh. Oleh karenanya, antum sebagai seorang laki-laki diberi kelebihan oleh Allah, kepemimpinan, kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus lebih tahan banting, lebih tahan banting. Oleh karenanya itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perceraian itu di tangan para suami, bukan di tangan istri. Mungkin kalau di tangan para istri, malam pertama kita sudah pada dicerai. Baik. Selanjutnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuki min Safiyyata kadza wa kadza. Qala ba'dhu ruwat ta'ni qasira. Faqala laqad qulti kalimatan law musijat bima'il bahri lamazajathu. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, saya pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyindir istrinya yang lain, Sofia. Cukuplah Sofia di mata kamu wahai Nabi, dia itu begini dan begini. Yakni maksudnya dia adalah posturnya pendek. Ini mencela Sofia. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan wahai Aisyah, kamu telah mengatakan sebuah kalimat, lau musijat bima'il bahri, seandainya ucapan tersebut dicampurkan ke lautan, lamazajathu, maka akan berubah warnanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekhul Albani. Di dalamnya terdapat pelajaran kepada kita. Yang pertama, haramnya ghibah, yaitu menjelekkan saudara kita yang lain, menyebutkan kejelekan saudara kita yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah sebagian di antara kalian menyebutkan kejelekan sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian ingin makan daging saudaranya tatkala bangkai? Fakarihtumu, pasti kalian tidak akan menyukainya. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang masalah ghibah, ar-riba isnani wa sab'una baban. Riba itu adalah 72 pintu.
adnaha mislu ityanir rajuli ummah. Pintu riba yang paling ringan adalah seperti seorang zina dengan ibunya. Wa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhi. Dan riba yang paling puncak adalah menodai kehormatan saudaranya. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yahmisuna wujuhahum wa sudurahum. Tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yahmisuna wujuhahum, mereka mencakar wajah mereka sendiri, wa sudurahum, dan dada mereka sendiri. Faqultu man haula'i ya Jibril. Maka Rasulullah mengatakan, siapa mereka wahai Jibril? Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara-saudara mereka, menodai kehormatan saudara-saudara mereka. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, ghibah hukumnya adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Sekalipun di sana ada beberapa keadaan yang diperbolehkan ghibah yang dikecualikan, seperti yang terkumpul dalam sebuah syair, wal qadhu laysa bihi batin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Ghibah itu tidak dosa dalam 6 perkara. Apabila dia terzalimi kemudian lapor, kemudian mu'arrif, orang yang mengenalkan, maksudnya mengatakan si fulan, gak kenal-kenal juga, si fulan yang buta misalkan, maka ini diperbolehkan. Wa muhadziri, dan orang yang ingin memberikan peringatan dari ahlul bidah. Makanya para ulama dahulu mereka mengatakan si fulan pendusta, si fulan sesat, itu boleh. Ghibah yang diperbolehkan karena tujuannya adalah membela agama. Wa mujahirin fiskon, dan orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan, kita beri nasihat agar umat tidak tertipu. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa. Wa man talabal i'anata fi izalati munkari, dan orang yang meminta bantuan dalam menghilangkan kemungkaran. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, hendaknya kita menjaga lisan. Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah. Kalau akidah kita benar, maka harusnya membuahkan akhlak yang baik tatkala berucap, tatkala bertutur kata. Oleh karenanya ikhwan, tatkala kita belajar akidah, jangan hanya sekedar teori belaka. Wujudkan dalam amal kita, wujudkan dalam akhlak kepribadian kita, dalam tutur kata kita, dalam ibadah kita, dan sebagainya. Karena hubungan antara akidah dengan akhlak sangat erat. Perhatikan dalam hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menjaga lisannya atau diam. Oleh karenanya, sebelum kita berbicara, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, hendaknya kita memikirkan 3 perkara. Yang pertama, apakah ucapan tersebut baik atau tidak? Baik ataukah tidak? Yang kedua, apakah ucapan tersebut akan mendatangkan manfaat ataukah tidak? Maksudnya mungkin saja ucapan itu baik, tetapi malah menimbulkan kerusakan. Ucapan baik, tapi malah menimbulkan kerusakan. Karena dakwah pun ada aturannya. Kadang kita nasihati, tetapi malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Maka itu perlu diperhatikan. Jadi kita hendaknya menjaga lisan kita, dan hendaknya kita hati-hati dari gosip. Tidak mudah percaya. Kita tidak mudah percaya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tasabbut, cek. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, maka cek terlebih dahulu kebenarannya.
Betapa banyak gosip hanya sekedar gosip, ya, tidak ada kenyataannya. Tidak. Wa ma afatul ahbari illa huwa. Betapa banyak rumah tangga hancur karena gosip. Oleh karena kita jangan mudah terpancing oleh gosip. Cek terlebih dahulu tentang kebenarannya. Ya, betapa banyak kerusakan di dalam rumah tangga hanya karena gosip. Istrinya atau suaminya mudah terpancing oleh gosip yang tidak ada wujudnya, yang tidak ada kenyataannya. Namun kita pun harus menjaga hubungan dengan, jangan sampai kita juga menimbulkan hal-hal yang mencurigakan pasangan. Ini penting, kawan. Hati-hati dari talbis iblis, tipu daya iblis. Setan itu pandai dalam menggelincirkan anak Adam. Ya, hati-hati dari hal-hal yang dapat mencuatkan problematika rumah tangga, yang dapat memancing emosi pasangan, yang menjadikan pasangan suudzon kepada kita. Ini perlu dihindari. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW ketika beliau pernah keluar ketika iktikaf, kemudian dijenguk oleh siapa? Sofiyah. Ketika Rasulullah SAW mengantar Sofiyah keluar masjid, lalu ada dua orang sahabat Ansor yang lewat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada keduanya, ala rislikuma, pelan-pelan, innaha Sofiyah. Wanita yang sama saya ini adalah apa? Sofiyah, istri saya. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah subhanallah, ya, wahai Rasulullah, gak pernah terbetik bagi kami untuk suudzon kepada kamu. Ya, Rasulullah mengatakan, inna syaitana yablughu min ibni Adam mablaghad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir pada darah anak Adam dalam aliran darah. Ya, wa inni khasyitu an yakdhifa bainakuma syai'a. Dan saya khawatir apabila setan menancapkan sesuatu pada diri kalian, suudzon kepada kalian, suudzon kepada saya. Jadi sekalipun kepada sahabat pun Rasulullah SAW membendung hal-hal yang bisa menjadikan orang suudzon kepada dia. Padahal itu tidak terlintas di benak sahabat. Demikian juga kita, ikhwan. Hindari sesuatu yang bisa memancing kemarahan. Kalau misalkan kita kadang-kadang mungkin nggak tahu, insya Allah nggak ada lah di antum ya. Mungkin kadang-kadang sebagian orang mungkin SMS-an sama akhwat, dia punya istri tapi SMS-an sama akhwat. Tujuannya mungkin dakwah awalnya, baik. Tapi ini harus dihindari. Kalau memang betul-betul dakwah, sampaikan kepada istri juga, sehingga tidak ada kecurigaan. Karena bisa jadi gara-gara seperti ini terjadi konflik dalam rumah tangga. Cemburu. Apalagi kalau cemburunya buta, sudah nggak punya mata, repot. Ya. Apalagi kalau itu teman lama. Apalagi itu adalah mantan. Wah. Jadi ini perlu. Betapa banyak kerusakan gara-gara SMS-an. Betapa banyak konflik dalam rumah tangga hanya karena apa sekarang? Facebook atau yang lain. Jadi perlu juga hal-hal seperti ini kemudian dihindari. Baik. Ini masih ada beberapa hadis tapi waktu tidak cukup. Ada waktu sampai 10 menit. Mungkin ada beberapa pertanyaan kita. Ustaz, bagaimana menghilangkan sikap canggung antara suami istri yang kurang terbuka satu sama yang lain? Udah suami istri kok nggak terbuka? Udah lama, ya. Harusnya sikap-sikap canggung seperti ini, ya, dikurangi, ya.
diminimkan. Masing-masing harus terbuka. Ya, apabila ada permasalahan sampaikan secara terbuka. Sehingga suami atau pasangan itu tahu apa sih kekurangannya. Kadang-kadang kan kita susah juga ya. Istri cemberut gitu aja. Ya, tahu ini ada apa. Ya, kalau nggak terbuka, maka ini adalah sesuatu yang sulit. Namun sekali lagi, walaupun tidak terbuka seperti ini, hendaknya tadi sudah kita bahas, masing-masing harus memahami apa? Perasaan. Ya kita kan nggak tahu, sifat canggung itu adalah kadang-kadang sudah tabiat, sudah dari sananya seperti itu. Mungkin dia adalah orang yang pemalu, dia memang orangnya tidak mau terbuka. Kadang itu adalah sudah tipe orang karakter, jadi harus dimaklumi juga. Namun sebagai seorang suami yang sudah lama bergaul atau sebagai seorang istri harus memahami. Kalau istri lagi cemberut, ya, itu tandanya apa? Ada masalah. Walaupun kalau kita tanya, ada apa sih? Ada masalah? Marah sama saya? Enggak kok. Kalau dia cemberut itu tandanya marah. Walaupun dia nggak ngomong. Ini harus dipahami. Ya, kita harus peka terhadap seperti ini. Ya. Adapun terbuka itu lebih baik. Karena itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan apa? Masalah. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan. Karena itu adalah kadang sudah tipe dan karakter dari sananya. Ustaz, saya seorang remaja. Saya mencintai seorang wanita. Bagaimana sikap saya apabila mencintai seorang yang belum halal bagi saya? Apakah saya harus menahan cinta saya? Ya, padahal cinta merupakan anugerah oleh Allah. Makan itu cinta. Cinta bukanlah sesuatu yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan cinta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia itu dibuat indah untuk mencintai anak-anak, wanita, dan harta. Artinya itu adalah sebuah tabiat. Kita mencintai lawan jenis, itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk jatuh cinta kepada lawan jenis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak membimbing, mengarahkan agar cinta kita betul-betul cinta yang halal. Allah nggak melarang kita cinta kepada lawan jenis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya membimbing kita, mengarahkan bagaimana agar cinta tersebut berbuah cinta yang berpahala. Ya, bukan cinta yang hanya dibangun di atas hawa nafsu belaka. Ya, karena kalau cinta itu dibangun di atas karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kedamaian, kebahagiaan, kenyamanan. Tapi kalau cinta hanya sekedar nafsu belaka, maka petaka akibatnya. Oleh karenanya Luqmanul Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, "Ya bunayya, iyyaka waz-zina, fa inna awwalahu ladzah wa akhirahu nadamah." Wahai anakku, janganlah kamu berzina. Karena itu adalah cinta yang di atas syahwat semata. Janganlah kamu berzina. Awalnya memang enak, tapi setelah itu adalah kesedihan dan petaka. Ya. Jadi kalau memang ya ini siapa nih penanya sudah cinta sama wanita tersebut dan wanita tersebut adalah wanita yang salihah, wanita yang baik, udah, nggak usah ditunggu-tunggu, nggak usah dipendam-pendam, nantang stres teman-teman, langsung aja datangi orang tuanya, sampaikan bahwa antum mencintai putrinya. Dan hendaknya bagi orang tua, apabila memang remaja tersebut adalah remaja yang baik, untuk menerimanya. Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Karena kalau tidak, maka akan terjadi fitnah. Ini kalau dipendam-pendam terus, maka bisa menjadikan apa? Fitnah. Bisa menjadikan fitnah. Akan menjadikan dia tersakiti, terlukai. Dipendam-pendam, ternyata diserobot orang.
Repot. Mendingan langsung saja. Kalau memang antum sudah siap. Kalau nggak siap, maka lakukan apa yang dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman lam yastati fa alaihi bisyam. Kalau memang belum mampu nikah, banyak puasa. Fa innahu lahu wijah. Karena puasa itu adalah obat peredam syahwat. Ya, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dan sebagainya. Ya, kalau cinta ini lihat dulu remaja. Kalau memang sudah siap untuk nikah, langsung saja lamar. Ya, baik. Tapi kalau belum siap, maka segeralah untuk siap. Baik. Selanjutnya, seorang suami sering mengucapkan kata-kata pada istrinya saat terjadi konflik. Pulanglah kamu pada ibu bapak. Pertanyaannya, bagaimanakah posisi kata suami tersebut? Apakah jatuh talak ataukah tidak? Baik. Ucapan ini, jadi pulanglah kamu ke orang tuamu, apakah talak ataukah tidak? Tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya adalah talak, jatuh talak. Kalau niatnya bukan talak, maka tidak jatuh talak. Karena tolak itu memiliki dua lafaz. Lafaz yang pertama, lafaz yang sharih, lafaz yang jelas. Maka itu jatuh cerai, walaupun tidak niat. Seperti misalkan seorang suami mengatakan, Bismillah, saya ceraikan kamu. Bismillah barang ya. Baik, ya. Maka ini jatuh cerai, walaupun nggak pakai niat. Oh, niat saya tadi cuma main-main, nggak bisa. Karena ini adalah lafaz yang jelas. Yang kedua adalah lafaz kinayah, lafaz yang masih mengandung beberapa kemungkinan. Seperti misalkan, pulanglah kamu ke orang tuamu. Itu kemungkinan, ya nih saya lagi pusing nih, pulang aja ke rumah kamu. Nanti kalau saya sudah sembuh saya akan ambil. Bisa bermakna seperti itu. Bisa juga bermakna betul-betul apa? Cerai. Ya, tergantung kepada niatnya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada salah seorang wanita yang pernah dia ceraikan, ilhaqi bi ahli, pulanglah ke orang tuamu. Dan Rasulullah SAW meniatkan cerai, maka cerai. Dan ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada Ka'ab bin Malik, salah satu di antara 3 sahabat yang gak perang Tabuk, lalu kemudian dihajar, bukan dihajar ya, dihajar, didiamkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, nggak diajak ngomong. Termasuk Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, yaitu apa? Jangan bantu suamimu, Ka'ab bin Malik, dan menjauhlah dari suamimu. Maka Ka'ab mengatakan, sementara pulanglah ke orang tuamu. Dan Rasulullah tidak menghukumi itu sebagai perceraian. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik tidak meniatkannya sebagai perceraian. Jadi tergantung kepada niat. Wallahu a'lam. Mohon nasihat untuk para istri-istri. Ini siapa yang nulis ini? Mohon nasihat untuk para istri-istri yang berisik memperlihatkan romantisme disebabkan suaminya berjenggot. Maksud jenggotan romantis gitu ya. Rasulullah juga berjenggot loh. Baik, gak ada masalah. Gak ada sangkut pautnya jenggot sama romantis. Ya, malah bisa bikin romantis. Bisa dolenan ya kan? Bisa main-mainan sama jenggotnya. Baik, jadi sebagai seorang istri yang baik adalah apabila dia mendukung suaminya tatkala dia di atas kebenaran. Lihat teladan pada diri Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha mendukung Nabi Muhammad SAW ketika dia berada di dalam dakwah. Maka ini adalah pelajaran bagi para istri. Hendaknya mereka bangga punya suami yang berjenggot. Ya, jangan kemudian seperti tadi risih. Malu jalan sama suami anak kenapa? Jenggotan. Dilirikin orang terus. Hendaknya justru kita bangga punya suami laki-laki. Kalau nggak berjenggot, tuh nggak laki-laki. Makanya dulu ada kisah lucu, ada seorang akhwat ditanya, Ukti, Mbak,
kenapa kok milih suami yang jenggotan? Ya, dia jawab, subhanallah jawabannya. Ya, karena saya nikah itu sama laki-laki, bukan sama sesama jenis, apalagi sama bencong. Ya, saya nikah sama laki-laki, dan jenggot adalah salah satu ya pembeda antara laki-laki dengan wanita. Ya, baik. Jadi intinya nasihat kepada istri, ya hendaknya kita nggak perlu merasa risih. Ya, kalau geli boleh. Tapi kalau risih, nggak suka terhadap istri, terhadap suami kita, tatkala menjalankan jenggot, maka ini adalah sesuatu yang keliru. Ya, sesuatu keliru. Kenapa? Karena jenggot adalah kewajiban. Rasulullah SAW mengatakan, "Ahful liha wa ahfus syawarib, khaliful majus." Ya, peliharalah jenggot, rapikan kumis, selisihilah orang-orang Yahudi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang istri yang rajin beribadah, bahkan guru ngaji dan rajin sholat malam, akan tetapi bertahun-tahun tidak memberikan kesempatan bagi suaminya untuk menggaulinya. Aduh. Atau haknya sebagai suami. Bagaimana hukumnya bagi istri seperti ini? Ngapain nikah? Nggak ada faedahnya ya kan? Baik. Nikah itu salah satu tujuan inti adalah apa? Untuk berhubungan badan. Oleh karenanya para ulama mengatakan, kalau ada seorang istri mensyaratkan, saya mau jadi istri kamu, tapi saya nggak mau digauli, batal syaratnya. Karena itu membatalkan tujuan nikah. Itu sama seperti orang misalkan, saya setuju buku ini saya jual sama kamu, tapi nggak boleh kamu baca, nggak boleh kamu pegang. Terus apa faedahnya? Ngapain beli kalau gitu? Baik. Jadi ini mungkin curhat ini kayaknya. Curhat seorang suami yang tidak mendapatkan haknya. Maka hendaknya bagi para istri, ya, untuk mungkin sebagai nasihat istri hendaknya menyimak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, idza da'a ar-rajul imra'atahu ilal firas fa'abat, ya, fabata ghadbana la'anathal malaikatu hatta tusbih. Ya. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, pahamlah maksudnya untuk apa? Ya, masa main bola. Baik, kalau seorang suami mengajak istrinya ke ranjang untuk berhubungan intim, lalu istrinya enggan, nggak mau, tentunya tanpa alasan loh ya. Kalau ada udzur syar'i, lagi misalkan memang sakit, jangan dipaksa. Ya, antum juga harus perasaan dong, masa orang sakit dipaksa. Ini kalau nggak ada udzur syar'i. Ya, baik. Kalau dia menolak, fabata ghadbana, lalu sang suami tidur dalam keadaan marah, jengkel, ngambek. Ya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai subuh, sampai pagi hari. Karena mintanya malam, karena biasanya kalau mintanya itu apa? Malam hari. Ini bukan berarti kalau siang minta, ya, boleh ditolak, enggak. Ya, ini karena biasanya orang minta itu adalah karena malam hari. Maka ini adalah perhatian kepada para istri atau suami juga. Kadang-kadang mungkin juga apa? Istrinya yang minta, maka hendaknya memenuhi kebutuhan. Karena ini adalah hak dan ini juga adalah kewajiban. Ya, berikan. Bukankah dahulu ada seorang sahabat yang mirip seperti ini? Tapi sahabat ya, sahabat. Kalau ini kan kebalik, istrinya yang ahli ibadah. Dulu ada seorang sahabat, kita kenal Abu Darda, seorang sahabat yang ahli ibadah. Kalau siang selalu puasa,
kalau malam selalu sholat malam, ya, sehingga istrinya nggak ada waktu untuk istrinya. Akhirnya dia mengeluh kepada Salman Al-Farisi, karena Salman ini adalah saudara yang sahabat yang disaudarakan oleh Nabi, ya. Maka Salman menasihati Abu Darda, inna libadanika la haqqa wa li ahlika la haqqa. Badanmu punya hak, istrimu juga punya hak, rohmu punya hak, maka berikan masing-masing haknya. Oleh karenanya kepada istri, ya, tidak ada masalah, bahkan itu adalah sesuatu yang baik apabila kita ngaji, sholat, puasa, tapi jangan juga kemudian melalaikan hak suami. Ya, apabila kita melalaikan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Pertama, kita maksiat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, akibat dari penolakan tersebut akan fatal. Kenapa Rasulullah menekankan seperti ini? Karena seorang laki-laki apabila tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya, maka bisa jadi dia akan menerjang apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, pernah ada kasus seorang suami kemudian selingkuh. Ketika ditanya, kenapa kok selingkuh, malah jajan di orang lain? Ya, dia bilang, saya minta kepada istri saya nggak pernah dikasih, ya udah jajan di tempat yang lain aja. Kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Ya, kalau kemudian suami melakukan perbuatan yang haram, siapa yang berdosa? Jadi ini adalah perhatian kepada para istri, baik, dan juga para suami. Baik, udah ya. Baik, demikian yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin langsung bisa dipraktekkan. Ya, langsung bisa dipraktekkan. Bukan yang terakhir tadi loh, praktek itu. Baik, ya, bisa kita praktekkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.